Lah untuk fajar sodik ini ada hukum, yaitu sholat subuh. Kalau fajar kadzib tidak ada hubungannya dengan hukum. Kayak apa iku? Ya. Mamdudun Khalid den mamdudun den waca dawa iku ismun utawi isa iku ismun jeneng li awwali dzulami kaduwe kawitane peteng. Wasumiyat lan den arani apa salatu salat lidzalika kelan mengkono-mengkono isya li fi'liha krana nglakoni isya salat isya fihi ing dalem dzulam. Jadi yang selanjutnya salat yang difardukan bagi kita yaitu salat isya, ya. Isya itu dikatakan salat isya karena dikerjakannya ketika waktu malam atau gelap, ya. Jadi dikatakan isya itu karena isya itu namanya permulaan gelap, itu isya, ya. Sholatnya dikatakan sholat isya karena itu dikerjakan di permulaannya gelap, mulai petang wis isya itu. Nah, maghrib sudah untuk padang, ya. Karena bisa mungkin ada sinarnya matahari masih ada kadang. Tersusul dengan mega itu bisa cerah, bisa padang, menyentrong. Kemudian meganya hilang, gelap, masuk waktu isya. Itu nggak ada mega lagi, nanti ada fajar, ya. Wa awal waktiha utai kawitane waktune salat isya iku idza ghaba tekane surup apa syafaku mega al ahmaru kang abang. Iku ilang ya kena, ya. Pertama kali waktunya isya, waktunya sholat isya, yaitu ketika hilangnya mega yang merah. Lek wis mega merah di barat itu hilang, sudah masuknya waktu sholat isya. Wa amal baladu anapun utawi negara alladzi kang laya ribu kang ora ilang fiing dalam alladzi apa syafaku mega iku fa waktu isya mongko utawi waktune salat isya iku fa waktu isya mongko utawi waktune salat isya fi haqqi ahlihi ing dalem hae penduduke balat iku ayam dia yen to liwat ba'dal hurubi ing dalem sause surupe srengenge apa zaman ya ribu kang surup fi ing dalem zaman apa syafaku akrobil biladi megone luwe cedhek-cedheke negara ilahim maring ahlu. Jadi tadi dikatakan awal waktunya sholat isya itu ketika mega merah terbenam atau hilangnya mega merah. Bagi negara atau suatu daerah yang tidak meganya tidak terbenam, tidak hilang, ya apa? Maka mengikuti daerah tetangga yang meganya terbenam tapi lewat sedikit. Setelah meganya negara tetangga atau daerah tetangga itu terbenam, isyanya kita menunggu lewat sedikit baru kita sholat isya, ya. Walhalan iku tetep kadhe isya waktani utawi waktu loro ahaduhuma utawi salah sijine waktani iku ikhtiyarun waktu ikhtiyar wa asyarolan ngawi syara sapa ki musannaf lahu maring waktu ikhtiyar dikali kelawan dawene ki musannaf wa akhiruhu utawi akhir isya iku yam taddu dadi dawa apa se akhiruhu fil ikhtiyar ing dalam waktu ikhtiyar ila sulusil laili maring sepertelune wengi. Jadi waktunya sholat isya itu punya dua waktu. Pertama waktu ikhtiar, suka-suka kita boleh milih, ya. Waktu ikhtiar itu waktu kita bebas, ya. Kapan itu? Ya mulai awal waktu itu sampai kapan? Sampai sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama, ya. Sepertiga malam, ya. Mulai jam 6 itu ya semalam itu bagi tiga sepertiganya. Ada sepertiga pertama, sepertiga tengah-tengah, sepertiga akhir, ya.
Pasani utawi kang nomor loro iku jawazun waktu jawas wa asaran awisara sapa ki musannaf lawan marang waktu jawas dikauli kelan dawuh musannaf fil jawasi rupane wa fil jawasi lan ing dalem waktu jawas ila tulu fajri tumeka maring metune fajar asani kang nomor loro aiso dikit tegese fajar sodik. Jadi waktu jawas itu ya mulai kapan? Ya mulai sepertiga malam itu sampai keluarnya fajar sodik. Itu waktu jawas. Jadi kita masih diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh, sholat isya ya sampai keluarnya fajar sodik, fajar yang kedua. Ada fajar yang pertama namanya fajar kadzib, ada fajar yang kedua namanya fajar sodik ya. Jadi alangkah sulitnya kita seandainya kita sampai sekarang jadwalnya waktu itu melihat ini ya, sehingga kita masih sulit ya. Lah mendung ya opo ate ngukur ayang-ayangan ya, nggak bisa ya. Katakanlah fajar di timur, tiap mau subuh kita harus lihat itu ke subuh dorong ya, lah gitu ya. Nah, sekarang sudah nggak seperti itu, bangun melek gitu kelihatan oh sik tange ya, lah itu ya. Wa utai fajar sodik iku al muntasiru kang gumelar apa dauhu padange fajar muqtadidun hale malang bil ufuki ing dalem pejajan langit ya. Jadi fajar sodik itu fajar yang merata, apa itu? Sinarnya merata dalam keadaan malang, melintang di arah timur sana, melintang. Ya. Saya sampai sekarang nggak pernah melihat fajar itu ya. Saya nggak pernah melihat, fajarnya ada. Mungkin saya nggak pernah melihat. Sampean paling juga nggak pernah ya. Iya ya. Mau melihat seperti ini kan kesulitan ya, jam itu ya. HP ada ya. Mau melihat itu ya. Amal fajru anapun tay fajar al kadzib bukan kadzib ono fajar sotik ada fajar kadzib. Jadi menjelang subuh itu ada dua fajar. Pertama fajar kadzib ya. Yang kedua fajar sing goro gitu loh ya. Yang kedua fajar sotik, fajar sing temenan. Begitu. Itu loh ya. Amal fajrul kadzibu fi kufayatul umum kometu apa fajar kadzib qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono fajar sotik la mu'taridon ora hale malang bal mustatilan hale mujur balik mujur zahiban hale mlaku fil sama ing dalem langit sumaya zul mung kari-kari ilang apa sih fajar kadzib wata kubu lan ngiring-ngiringi hu ing fajar kadzib apa zulmatun peteng wala ta'ala kulang ora gumantungan bi kelan fajar kadzib apa hukmun hukum. Jadi fajar yang kedua yaitu fajar kadzib. Bukan fajar yang kedua. Adapun fajar kadzib yaitu keluarnya sebelum fajar sodik, melintang, memanjang ya, memanjang. Bukan tadi kan melintang tadi ya, tidak melintang. Ini namanya manjang, dowong ini berarti, ya, ya iya. Kalau kan gini, ya. Kemudian hilang, gelap. Setelah gelap itulah, kemudian muncul fajar sodik. Lah untuk fajar sodik ini ada hukum yaitu sholat subuh. Kalau fajar kadzib tidak ada hubungannya dengan hukum. Kayak apa iku? Ya. Boleh kayak apa nih? Ya. Aisotik dalalatu ala wujudin nahar. Ya, jadi fajar sodik itu
fajar yang temen. Apa itu temennya? Menunjukkan ada baru ada siang. Sebentar lagi ada siang. Fajar Qadhib goroan niku, goroan. Hoak ya, fajar hoak itu ya. Fajar hoak. Ya. Fajar hoak ya. Wa kadzibun ya. Wa amal awal wa kadzibun fi dzalik. Jadi apa itu sodik kadzib itu memberi kabar wujudnya siang. Jadi lek sing pertama iku goro iku durung ya niku. Baru yang kedua itu baru mau ada siang itu, begitu ya. Lek sing pertama iki goro ya. Dibahas ini ya. Wa dzakara lan nutur sapa Syekh Abu Hamid annalil isya'i sak temene iku tetep kaduwe salat isya waktu karohatin utai waktu makro wa huwa utai waktu karoha iku ma barang bainal fajraini ing dalam antarane fajar loro. Jadi salat isya itu ada waktu makro. Ya. Kapan waktu makro itu? Jadi ketika hampir subuh itu ada fajar yang pertama namanya fajar kadzib. Tapi belum subuh, namanya fajar kadzib. Nah, setelah fajar kadzib melakukan salat isya itu setelahnya itu makruh hukumnya. Ya. Jadi melakukan salat isya di tengah-tengah antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Ya. Kalau sudah fajar shadiq ya sudah habis sholat isya, subuh itu sudah qadha berarti. Qadha. Apa? Ya apa? Ya sholat. Ya. Jadi begini ya, sholat itu kita sholat sekarang waktunya zuhur ya. Kita nggak melakukan sholat zuhur sampai akhir waktu. Tadi ada kegiatan apa? Entah apa kegiatannya. Kegiatan yang menyebabkan sholat tidak dilakukan itu ada dua. Ada yang memang itu uzur, ada yang memang tidak dikategorikan uzur. Uzurnya sholat itu apa? Lupa tidur. Lupa tidur. Tidur ya. Tidur ya apa? Macam-macam. Sampai mulai subuh tidur, amblas sampai asar. Berarti zuhurnya subuh setelah subuh tidur sampai ya malam joko ya tidur sampai amblas asar. Jadi berarti sampai tidur dan tidak apa-apa itu ya ojo dibentin no ya. Misalnya jam 3 tiduran terus amblas jam 6 misalnya sudah ya. Subuhnya. Kalau waktunya sholat sudah masuk ya Pak, sampean tidur. Kalau sampean tidurnya itu sampean biasanya bangun, nggak ngeblok. Atau biasanya saya ini ada yang membangunkan, terus tidur. Ternyata biasa itu memang sering duduk biasa-biasa omongan toh ya. Sering saya itu kalau tidur kalau tidur itu sebentar sudah bangun. Loh kok ternyata setelah waktu sampean tidur kok amblas, ya apa? Nggak apa-apa kalau begitu. Akhirnya nggak berdosa, tetap udzur. Ya apa? Ya tetap dikodoi sholatnya, harus kodok. Udzur nggak udzur itu cuma masalah dosa dan tidaknya. Masalah sholatnya dia tetap harus nyaur. Sampean nggak sholat duhur, kenapa? Yus nggak sholat meneng ini. Asar, ya tetap wajib sholat duhur sian nyaur. Loh, ninggal iki dosa. Gak sholate, waktunya zuhur gak diisi dengan sholatnya itu berdosa namanya, karena udzur. Tapi kalau seperti tadi zuhur sampai gak sholat kan apa ya tadi itu tertidur, tidurnya tadi itu, atau tidurnya mulai subuh sampai amblas nanggene asar, zuhurnya kan hilang. Lah itu ya tetap asalnya zuhurnya tetap harus sholat, zuhurnya meninggalkannya kan gak apa-apa sampai memang tidur. Atau sudah masuk zuhur, sampean biasanya
wis tak istirahat aku cek kesele. Biasanya kalau tidur itu sampean nggak ngeblok memang, atau ada yang membangunkan. Waktu itu kok tidak ada yang membangunkan sehingga sampai asar. Ya apa? Itu namanya udzur, namanya sampean. Lah wis suruh sampean ngeblok. Ya, wis turune kan sing ngebangunkan di rumah sendirian, turune wis masuk dohor sampean tidur. Ya temen amblas. Ya Pak, dosa sampean, dosa tidurnya dosa. Ninggalno dosa, tapi wajib ngodokinya tetap. Oh, apa bedanya? Begini, kalau sampean meninggalkan sholat itu tanpa udzur, maka harus dikodoi dulu. Harus dikodoi dulu. Contoh, dhuhur sampean nggak sholat, nggak karena udzur yang tadi itu, tidur atau lupa. Mbodulinan game, mboten nopo ya. Terus akhirnya mau males sarasen sian. Akhirnya asar. Ya apa? Ya asar itu. Bagaimana asar? Ya asar itu harus dikodok. Nggak boleh yang lain dulu. Sholat sunat nggak boleh dulu. Ya. Sampean harus ngodoi dulu, kemudian sholat asar. Dhuhurnya yang didahulukan. Makanya kemudian sholat asar. Karena apa? Sampean mengolor-ngolor. Ngolor-ngolornya itu berdosa lagi sampean. Kudu ndang-ndang. Jadi kalau meninggalkan sholat tanpa udzur itu mengkodoinya harus segera. Ya segera. Begitu masuk asar, sholatlah dhuhur dulu. Loh ya bagaimana doanya? Ya seperti sholat itu sudah. Nggak usah pakai kodok-kodokan, nggak usah, nggak apa-apa. Malah kata seru lek kon kuwi kodok. Ya sampean enggak sampean kodokan ya kodokan, bukti salat dhuhur ge salat asar yo ngodoki sampean. Yes, usolli fardhu dzuri arba. Ya sampean takbir biasa itu wis ya salat gitu. Salat wis. Mari salat salam baru salat asar. Lu gitu. Sampean ulur engko ae sian. Engko itu dosa maneh sampean. Karena wajib segera. Gitu loh ya. Tapi kalau sampean meninggalkannya itu karena udzur, tadi tertidur atau lupa, ya, lupa tapi tidak karena melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, ya, lupa karena remeh dan sebagainya, bukan gitu. Memang lupa. Biasa ya dhuhur iku berjamaah, ya berjamaah ke musola. Suatu ketika nggak berjamaah, tadi asar, ya Allah, aku mau turun sembahyang dhuhur. Lah itu namanya udzur, lupanya. Ya seperti itu.